Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Sebelumnya, apakah kalian sudah makan? Saya harap kalian semua sudah makan ya, agar kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Perkenalkan, saya Amanda Putri Dewanti. Di sini saya akan menjadi guru kalian. Sebelumnya, saya akan menampilkan profil saya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teknologi ramah lingkungan. Sebelum masuk ke materi, yuk kita simak bersama dua berita berikut ini. Berita pertama dengan judul Pemerintah dorong penggunaan energi surya sebagai pilihan dan prioritas. Berita kedua dengan judul Pemerintah terus dorong penggunaan mobil listrik. Ya, Indonesia turut mengembangkan teknologi kendaraan listrik ramah lingkungan. Pemerintah pun telah menunjuk PT Perusahaan Listrik Negara PLN untuk mengoptimalkan pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum demi mendukung terwujudnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jumlah kendaraan bermotor meningkat dari tahun ke tahun. DKI Jakarta mencatat terjadi kenaikan sebesar 0,7 atau setara dengan 77.000 kendaraan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menimbulkan masalah lingkungan, yakni meningkatnya polusi udara dan juga ketergantungan terhadap energi fosil. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membangun ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang ramah lingkungan. Komitmen pemerintah membangun ekosistem kendaraan listrik tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan listrik berbasis baterai. PLN pun ditunjuk sebagai inisiator penyedia infrastruktur penunjang kendaraan listrik dengan membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU. Di Jakarta terdapat 4 titik SPKLU milik PLN yang telah beroperasi, di antaranya SPKLU Disjaya, SPKLU Bulungan, SPKLU Senayan City, dan SPKLU di area GBK. Dan di tahun 2021, PLN menargetkan akan membangun 168 titik SPKLU baru. Mengisi daya kendaraan listrik tidaklah sulit. Melalui aplikasi Charge In yang dapat diunduh melalui ponsel, pengguna dapat memilih lokasi SPKLU terdekat, serta melakukan pembayaran saat pengisian daya listrik. SPKLU terbagi menjadi 3 tipe berdasarkan kecepatan pengisiannya, yakni Ultra Fast Charging, dan Normal Charging. Maintenance sih hampir dibilang nggak ada sama sekali ya, makanya saya tertarik beli ini. Lalu kedua ya jelas lebih hemat, jauh banget karena 1 kWh kan cuma 2.500 setahu saya. Dan pemirsa, untuk membuktikannya saya akan langsung mencoba mobil listrik bersama dengan Pak Dodi. Langsung aja yuk Pak, kita mencobanya. Yuk. Biaya investasi mobil listrik memang 2 kali lipat dari mobil konvensional. Namun biaya operasional mobil listrik 5 kali lebih murah. Di beberapa negara yang sudah berjalan dan penetrasinya sudah sangat luas, memang inisiatif dari electric utility atau seperti PLN ini sangat dibutuhkan. Disitulah kami mengambil peran karena orang biasanya nunggu gitu ya, mau beli kendaraan listrik, takut pada waktu di jalan ini
kehabisan listrik, kemudian ngecasnya di mana? Setiap 1 liter BBM setara 1,3 kWh listrik. Harga bensin per 1 liter sekitar Rp7.000 hingga Rp8.000. Sementara tarif listrik per 1 kWh hanya Rp2.400. 1 liter bensin dapat menggerakkan mobil hingga 10 km, menghasilkan emisi sekitar 2,4 kilo CO2. Sedangkan mobil listrik 1 kWh sebagai pembanding dari 1 liter bensin, emisi yang dihasilkan lebih rendah, yakni sekitar 850 gram CO2 saja. Pemerintah menargetkan di tahun 2025 nanti semakin banyak kendaraan listrik berlalu lalang di jalanan ibu kota. Dengan harapan kualitas udara akan semakin baik pula. Dari Jakarta, Ririn Otaviani, Faisal Reza, iNews melaporkan. Dari dua berita tersebut dapat diketahui bagaimana upaya pemerintah untuk mensosialisasikan serta mengajak kita sebagai masyarakat untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari secara bertahap. Lalu, apakah kalian sudah coba pikirkan mengapa ya pemerintah itu selalu saja mengajak kita untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan? Kira-kira apa ya tujuannya? Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita sama-sama mempelajari apa itu teknologi ramah lingkungan. Kamu tahu nggak kalau dari waktu ke waktu bumi kita ini semakin tergerus sedikit demi sedikit. Bencana juga sering banget terjadi nih, baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh ulah manusia sendiri. Kerusakan alam seperti kebakaran hutan terjadi setiap tahun, dan pemanasan global juga semakin menjadi-jadi nih. Yang menyedihkan, menurut Nur Hidayati, seorang Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Indonesia merupakan salah satu negara yang aktif menyumbang pemanasan global. Kalau terus-menerus kayak gitu, tentu ini akan sangat berdampak buruk untuk lingkungan kita, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Maka dari itu, kita harus lebih peka terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan berusaha melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi. Salah satu usaha yang bisa kita lakuin adalah dengan menggunakan berbagai macam teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu udah familiar belum dengan teknologi ini? Kira-kira teknologi kayak apa sih yang bisa dianggap ramah lingkungan? Apa aja ya manfaatnya untuk kehidupan kita? Kalau kamu masih bingung, langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Dikutip dari situs Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, memiliki proses yang efektif dan efisien, dan juga menghasilkan limbah yang minimal, sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Wah, udara di sini begitu sesak ya. Sampai saya batuk-batuk nih. Mengapa ya kendaraan-kendaraan tersebut mengeluarkan asap? Motor, mobil, bus, kereta, dan juga kapal merupakan beberapa contoh alat transportasi yang biasa kita temukan di Indonesia. Alat transportasi ini tidak bisa bergerak begitu saja. Mereka memerlukan energi untuk menggerakkannya. Di Indonesia sendiri, untuk menggerakkan alat transportasi tersebut biasanya menggunakan energi yang berasal dari fosil, seperti minyak bumi dan juga batu bara. Kedua energi tersebut merupakan energi tak terbarukan, di mana jika energi tersebut terus digunakan, maka perlahan-lahan akan cepat habis dan tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaharuinya. Wah teman-teman, dari dua gambar tersebut dapat kita lihat nih perbedaannya. Pada gambar pertama yang diambil ketika kondisi lalu lintas sedang lengang, yaitu pada saat PSBB, serta di gambar kedua diambil ketika kondisi lalu lintas sedang padat-padatnya. Dapat diketahui, pada gambar pertama kita lihat
langit ibu kota Jakarta terlihat begitu cerah, yang menandakan tidak adanya polusi serta pencemaran pada langit ibu kota Jakarta. Sedangkan pada gambar kedua, kita dapat lihat nih bahwa langit ibu kota Jakarta terlihat berwarna abu-abu, yang menandakan bahwa adanya pencemaran yang diakibatkan oleh kendaraan. Teman-teman, apakah kalian bertanya-tanya mengapa pada video tadi saya bisa batuk? Wah, ternyata hal tersebut diakibatkan oleh asap yang berasal dari kendaraan bermotor. Nah, kira-kira apakah kalian sudah coba pikirkan apakah asap kendaraan bermotor tersebut bisa berbahaya bagi tubuh kita? Yuk kita lihat. Asap kendaraan bermotor merupakan hasil pembakaran zat-zat yang cukup berbahaya bagi tubuh, seperti NO2, CH2, CO2, dan juga CFC. Jika hal ini tidak segera diatasi, maka permasalahan lingkungan akan semakin besar, seperti menyebabkan penyakit, kekeringan, gagal panen, bencana alam, dan yang lebih parah lagi adalah adanya perubahan iklim nih teman-teman. Sehingga banyak sekali orang-orang yang peduli dengan lingkungan mulai menerapkan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan sendiri merupakan sebuah metode atau sistem untuk mencapai tujuan tertentu, yang mana dalam pelaksanaannya itu mengacu pada wawasan lingkungan serta memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan di sekitarnya. Teknologi ramah lingkungan sendiri biasanya menggunakan teknologi-teknologi yang dapat memberikan dampak baik bagi lingkungan serta tidak menimbulkan limbah yang berbahaya bagi kita. Dalam penerapannya juga telah memperhatikan prinsip-prinsip wawasan lingkungan. Teknologi ramah lingkungan dapat diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan di bidang energi, yang kedua di bidang transportasi, yang ketiga di bidang lingkungan, dan yang keempat di bidang industri. Yuk kita lihat yang pertama, penerapan teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Teknologi ramah lingkungan di bidang energi dapat kita lihat seperti pada biofuel, biogas, kemudian solar cell atau sel surya, pembangkit listrik tenaga air atau hydropower, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut atau ombak ocean power, pembangkit listrik tenaga angin, geothermal dan fuel cell, serta hydrogen power. Teknologi ramah lingkungan di bidang transportasi dapat kita lihat pada kendaraan hidrogen atau hydrogen vehicle. Kemudian ada mobil surya atau solar car, dan juga ada mobil listrik atau electric car. Yang ketiga yaitu teknologi ramah lingkungan di bidang lingkungan, seperti biopori, fitoremediasi, toilet pengompos atau composting toilet, dan pemurnian air. Pemurnian air sendiri ada dua, yaitu pemurnian air secara sederhana dan juga pemurnian air osmosis balik. Yang terakhir atau yang keempat yaitu teknologi ramah lingkungan di bidang industri, seperti biopulping. Wah teman-teman, ternyata pembahasan kita mengenai teknologi ramah lingkungan cukup singkat ya. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru bagi teman-teman semua. Sebelum kita mengakhiri video kali ini,
Yuk kita jawab pertanyaan yang ada di awal video sebelumnya. Saya beri waktu 5 detik deh untuk menjawabnya. Nah, jawabannya adalah karena ketersediaan energi terbarukan yang semakin menipis, serta hampir terjadinya perubahan iklim serta pencemaran udara yang semakin meningkat, maka dilakukanlah upaya-upaya penerapan teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang. Untuk itu teman-teman, yuk sama-sama kita lakukan hidup peduli lingkungan. Seperti berjalan kaki untuk menghemat BBM, menggunakan alat elektronik seperlunya, serta mencabut jika sudah tidak digunakan, menggunakan energi dengan tidak sia-sia atau bijaksana, serta masih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Berikut ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan serta perintah untuk kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian lingkungan, yaitu surah Ar-Rum ayat 41 dan ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Yang artinya, lah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wah teman-teman, sebelum kita mengakhiri video kali ini, untuk mengecek pemahaman kalian bisa mengerjakan soal yang sudah disediakan, yaitu melalui live worksheet pada link berikut ini. Atau kalian bisa juga memencet link yang ada di description box. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sil, tadi Bu Alfi menjelaskan materi apa ya? Memang kamu tadi tidak mendengarkan? Aku tadi ketiduran, jadi tidak tahu apa yang dibahas. Tadi itu membahas mengenai materi teknologi ramah lingkungan, penerapannya di berbagai bidang, lalu kenapa kita perlu menerapkan teknologi ramah lingkungan di kehidupan sehari-hari, serta perilaku hemat energi. Kamu bisa tolong jelaskan secara singkat tidak, mulai dari awal hingga akhir? Oke, jadi begini.
Teknologi ramah lingkungan sendiri merupakan penggunaan teknologi yang memiliki dampak positif bagi lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini biasanya diambil dari energi terbarukan yang nantinya tidak akan habis bila digunakan dan juga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan seperti pencemaran tanah, air maupun udara. Lalu ada juga penerapan teknologi ramah lingkungan di berbagai bidang, seperti bidang energi, transportasi, lingkungan, dan industri. Dan yang terakhir mengenai perilaku hemat energi, di mana kita disarankan untuk menggunakan energi secara bijaksana dan tidak mubazir, serta membudayakan hidup peduli lingkungan. Oh, begitu. Lalu ada tugas dari Bu Alfi tidak? Oh iya, tadi diberikan tugas untuk mengerjakan LKPD pada live worksheet. Linknya bisa kamu lihat pada video yang Bu Alfi bagikan. Oke, makasih Sil.